berkata, "Aku adalah ranting yang terserai, tanpa satupun daun melambai. Potensi diriku adalah abu meriap di udara sebagai molekul yang berwujud debu. Dan kelak kembali ke bumi bersama curah hujan pembuka musim semi." Kubalas, "Aku sendiri tak ubahnya seekor domba yang hidup di antara kawanan serigala. Maka terkadang aku adalah ular dan juga seekor merpati tua. Boleh jadi aku adalah penggembala yang melantunkan lagu kebebasan dengan seruling bambu. Kususuri setiap wilayah para gopala demi menakwil wajah gerimis yang penuh rindu. Ini gembalaku yang pertama sebelum senja menanggalkan baju dan malam melintang sempurna kala purnama lebah di matamu." Seorang penggembala tua dan miskin tengah menggiring domba-dombanya ke bukit untuk berjalan-jalan dan mencari rumput. Orang-orang sekampung menyapanya, namun sayang ia tuli. Suatu hari, istrinya tidak mengirim nasi bungkus untuk makan siang, juga tidak menyuruh anak mereka untuk membawakannya. Hingga memasuki tengah hari, sang istri tak kunjung datang. Lantas si penggembala kelaparan, karena mustahil menggembala sepanjang hari tanpa sedikit pun makanan. Terlebih, domba-dombanya tak mungkin ditinggalkan, tapi beruntung. Di sana, ia melihat seorang pemotong rumput di tepi kali yang sedang asyik mengarit rumput sendiri. Si penggembala menghampiri pemotong rumput itu dan berkata, "Saudaraku, bisakah kau menjaga domba-dombaku? Dan tolong awasi, jangan sampai tercerai-berai. Aku takkan lama, hanya kembali ke rumah untuk mengambil makan siang." Ternyata pemotong rumput itu pun tuli. Ia tidak mendengar satu patah kata pun yang diucapkan dan sama sekali tak menangkap maksud si penggembala. Dengan nada tinggi ia berkata, "Aku harus segera mengumpulkan rumput-rumput ini, sebab aku sendiri memiliki beberapa ekor sapi dan domba di rumah. Aku telah bepergian jauh demi mencari rumput untuk ternak-ternakku. Mengapa aku harus mengambilkan rumput untukmu? Sebaiknya kau ambil rumput sendiri. Aku tidak ada urusan dengan orang sepertimu yang hanya mau enaknya sendiri." Si penggembala tidak yakin apa yang dikatakan oleh si pemotong rumput. Ia hanya menafsirkan mimik wajah dan gerak-gerik tangan. Si penggembala pun berkata, "Terima kasih kawan atas kebaikan dan bantuanmu.
kau sungguh baik hati, tunggu sebentar, aku akan kembali. Dengan polos dan lugu, ia pun segera ambil langkah 1000. Di rumah, ia mendapati anaknya yang bungsu sedang sakit dan tengah dirawat oleh istrinya. Si penggembala itu pun hanya mengambil nasi bungkus dan berlari kembali ke bukit. Sejenak, ia hitung domba-dombanya satu persatu, dan ternyata masih lengkap seperti semula tanpa ragu. Sementara itu, dilihatnya si pemotong rumput masih sibuk memotong rumput-rumput dengan arit. Si penggembala berkata dalam hati, betapa luar biasa kebaikan si pemotong rumput ini. Sungguh amanah. Ia telah menjaga domba-dombaku agar tidak terpencar, bahkan tidak mengharapkan terima kasih. Nah, sebagai penghargaanku, akan kuberikan domba pincang ini. Tadinya domba pincang ini mau kusembelih sendiri, namun biarlah kuberikan kepadanya. Ia pun memanggul domba pincang yang dimaksud di atas bahunya, menuruni bukit dan berteriak pada si pemotong rumput, wahai saudaraku, ini hadiah dariku karena engkau telah menjaga domba-dombaku selama aku pergi. Anakku ragil yang malang menderita demam, itulah mengapa istriku tidak mengantarkan makan siang. Gunakan domba ini untuk keluargamu. Lihat, domba ini kakinya pincang dan tadinya mau kusembelih. Tetapi si pemotong rumput tidak mengerti maksud dari kata-kata si penggembala. Ia pun menduga penggembala itu komplain atas domba yang disodorkan di hadapannya itu. Dilihatnya seekor domba berjalan tertatih-tatih dan kakinya berjalan terpincang-pincang. Lantas ia berteriak kasar, penggembala sial, yang menghardik sambil mengacungkan arit. Aku tidak tahu apa yang terjadi selama kau pergi. Mengapa kau salahkan aku atas dombamu? Dari tadi aku sibuk memotong rumput dan selanjutnya tak tahu apa yang terjadi. Pergilah atau aku akan menebasmu. Sekonyong ia mengambil ancang-ancang seperti pendekar siap berperang. Si penggembala heran melihat murka si pemotong rumput, tapi ia tidak dapat memahami apa yang dimaksudkannya. Pada saat itulah, dari kejauhan tampak seorang pria tua berjalan mengenakan baju dan celana serba hitam. Si pemotong rumput lari menghampirinya dengan memegang bahu pria tua. Ia pun berkata, Bapak tua yang bijaksana, aku seorang tuli yang tidak mengerti apa yang dibicarakan penggembala itu. Aku mohon bantuanmu. Beritahu dan jelaskan apa yang ia maksudkan. Si penggembala pun tak mau kalah. Ia mendekati pria tua itu dan berkata, Bapak tua yang arif, aku mohon katakan kepadaku, apa yang diucapkan oleh pemotong rumput itu? Aku ini tuli dan tidak tahu mengapa ia menolak pemberianku berupa seekor domba ini. Maksudku baik, tetapi malah menghardikku dengan kasar. Si
penggembala dan si pemotong rumput mulai saling teriak kepada pria tua untuk menjelaskan keinginannya masing-masing. Namun pria tua ini ternyata bisu dan tidak dapat menjawab. Dia menghampiri mereka berdua dan memandangi kedua orang tuli tersebut satu persatu. Tanpa diminta, kedua orang tuli itu menghentikan teriakannya. Pria tua itu masih memandangi mereka satu persatu dengan tatapan mata yang tajam, bagai orang yang siap mencengkeram. Kedua orang tuli itu kini merasa segan-segan. Padahal si pria tua sedang mencoba memahami duduk perkara dan mencari solusi untuk kedua orang tuli tersebut. Namun kedua orang tuli itu mulai merasa takut dan berpikiran bahwa pria tua itu adalah seorang dukun yang iseng mencari mangsa atau mencari kelinci percobaan untuk melakukan praktek santet dan telur. Dan tak lama kemudian, si pengembala tiba-tiba mengumpulkan ternaknya dan buru-buru menggiringnya jauh ke atas bukit. Sementara si pemotong rumput tidak berani menatap pria tua itu lagi. Ia membuang muka, lalu berkemas dan mengepak rumputnya ke dalam karung. Kemudian berjalan cepat menuruni bukit entah kemana. Sedangkan pria tua itu melanjutkan perjalanannya sambil berucap dalam hati, kata-kata adalah komunikasi yang cacat tak berguna. Mungkin lebih baik orang-orang tidak perlu mengucapkannya. Dan kukisahkan kembali riwayat Musa Kalimullah bersama seorang penggembala sebagai refleksi batas dunia seseorang yang mencerminkan batas bahasanya. Pada suatu hari, di antara bebukitan dan angin yang mendekap lembah, Musa tengah menyusuri jalan menuju kota. Sekonyong ia menghentikan langkah, namun bukan untuk istirahat. Dilihatnya seorang gembala sendirian sedang berkata-kata, tapi dengan siapa? Gembala itu berkata, di manakah engkau, wahai kekasih? Kapankah engkau akan bertamu kepadaku, agar aku dapat menjahitkan pakaianmu, agar dapat kutambal kaos kakimu, agar aku dapat menyiapkan tempat tidur untukmu, agar aku dapat membersihkan sepatumu, dan agar aku dapat membuatkan susu hangat untukmu. Musa pun mendekat dan bertanya, wahai saudaraku, siapakah gerangan yang kau ajak bicara? Si gembala menjawab, Tuhan Al-Haq, pencipta langit bumi, pencipta siang malam. Musa terperanjat dan naik pitam. Lancang sekali kau berkata seperti itu kepada Tuhan. Sesungguhnya kau telah melakukan penghujatan. Sebaiknya tutup mulutmu dan jangan pernah kau berkata-kata seperti itu lagi. Kau tak mau kan jika Tuhan mengutuk semua orang yang ada di muka bumi ini gara-gara dosamu yang makin menggenang?
Mengapa kau berpikir Tuhan itu seperti manusia? Adakah dia butuh sepatu, pakaian, dan meminum susu hangat dari gelasmu? Penggembala itu pun duduk lemas, mematung tanpa sepatah kata pun. Keringatnya terkuras sambil bingung atas sabda kakanda Nabi Harun. Ia ketakutan, merasa sedih dan menumpahkan tangis, lalu mengucapkan diri ke atas bukit yang tinggi untuk memulai sebuah janji. Takkan lagi ada kata terucap kecuali dalam hati. Musa melanjutkan perjalanannya sebelum senja jatuh dan malam berlalu. Dan beberapa hari sebelum tiba di kota, Tuhan menegur beliau, "Mengapa engkau harus mengusik hubunganku? Engkau telah menyakiti orang yang mencintai dan setia kepadaku. Mengapa engkau memisahkan pecinta dan yang dicinta? Bukankah engkau diutus untuk menyatukan antara pecinta dan sang kekasih? Tidak untuk memisahkannya. Ingatlah bahwa sesungguhnya orang yang terikat etika sama sekali berbeda dengan orang yang terikat cinta. Orang yang mencinta tidak mengetahui agama kecuali sang kekasih itu sendiri. Dan sesungguhnya aku menyukai cara dia menyambutku sebagai tamu." Lantas Musa mencari penggembala yang pernah ditemuinya itu. Kini ia membawa pesan penting langsung dari sang kekasih. Allah telah berpesan kepadaku bahwa kau bebas untuk berbicara apa saja dengan Tuhanmu. Kau boleh berbicara apa saja dengan cara yang kau sukai. Namun penggembala itu hanya terdiam lantaran telah berjanji untuk tidak berkata-kata lagi. Katanya, "Aku tidak dapat mengatakan apapun lagi, sebab hatiku sudah benderang dan kata-kata tak lagi dibutuhkan bila hati sudah merasakan cinta sepanjang perjalanan." Demikian kisah seorang penggembala yang melampaui makom kalimat dan kata-kata. Bagi seorang yang menempuh perjalanan jauh, terjaga di tengah malam merupakan waktu yang tepat untuk bercengkrama dengan Yang Maha Mutlak, Sang Paran dari segala yang meliputi seluruh ada. Bahkan bila dia dinegasikan dengan tiada, berarti tanpa disadari telah menyatakan dia ada untuk ditiadakan. Ketahuilah, sebagai wujud wajib dia mustahil tiada. Kesempurnaannya adalah karena zatnya dan bukan pada sesuatu yang bersandar padanya. Maka dia bukan hakikat yang bergantung kepada benda-benda dan materi. Sebaliknya, dia adalah wujud non-materi yang mandiri dan sebab bagi keberadaan langit dan bumi. Malam adalah waktu yang paling utama untuk mencapai rahasia realitas-realitasnya. Seorang Maulana, salah satu cicit Kanjeng Nabi, berkata, "Sampai kepada Allah merupakan safar yang hanya bisa dicapai dengan mengendarai malam." Tatkala Kanjeng Nabi Mi'raj, ada sesuatu yang mengangkatnya, yaitu kendaraan berwujud amal saleh, yang dalam riwayat disimbolkan sebagai buraq, dan buraq adalah simbol amal saleh Rasulullah yang mengangkatnya naik untuk menyingkap realitas. Maka semua orang bisa mi'raj, tergantung amal salehnya.
Sebab sampai ke pertemuan dengan Al-Haq adalah sebuah kemungkinan yang dapat dicapai melalui gerakan dan perjalanan spiritual. Saat itu, wujud mutlaklah yang akan menjadi pemandu dan petunjuk jalan. Oh, betapa perjalanan jauh membentang di depan. Betapa sedikitnya perbekalan yang kita miliki di antara perjalanan panjang. Buahnya adalah mukjizat, cahaya pencerah dari jalan-jalan sesat. Namun, mukjizat bukanlah untuk sembarang orang, seperti pria yang berjalan mengikuti Isa putra Maryam. Setelah menemukan tulang belulang berserakan, ia berkata, "Wahai Al-Masih, ajari aku ilmu menghidupkan orang." Isa pun menukas, "Mukjizat itu tidak diperkenankan padamu. Kepada dirimu sendiri pun kau tak peduli. Mengapa harus tertarik menghidupkan diri orang lain?" Mukjizat terbesar adalah mengenal Tuhanku dengan pengetahuan sempurna. Dan mengenalnya adalah sebuah anugerah, sebab barang siapa mengenal diri sendiri, maka ia telah mengenal Tuhannya. Orang yang telah mengenal Tuhan takkan sembarang berkata-kata, apalagi bertutur ihwal sesuatu yang tidak pernah dilakukannya, kecuali bila tuturannya adalah untayan mutiara kebijaksanaan. Adapun bagi mereka yang telah mengenal Tuhannya, maka mereka juga telah menemukan dirinya. Inilah manusia paripurna. Mereka berpaling dari apa yang menakjubkannya di dunia ini, sebab hanya sedikit dari dunia ini yang bersahabat dengan mereka. Banyak manusia ditaklukkan oleh hawa nafsu, ambisi, dan angan-angan, sehingga menghijab mereka dari kebenaran dan melalaikan mereka dari kekalnya pasca kematian. Kapankah kita layak mengucapkan istighfar? Ingatlah, kembalikan hak milik orang lain yang telah diambil, sehingga dapat kau nikmati sungai Salsabil dan berjumpa dengan Allah dalam keadaan terlepas dari tuntutan seseorang. Renungi daging yang tumbuh dari hasil korupsi dan segala yang haram. Uruskan daging itu dengan kesedihan hingga kulit menempel pada tulang. Setelah itu, tumbuhkan daging baru dari hasil yang halal. Dengan begitu, engkau akan merasakan sakitnya ketaatan sebagaimana kau telah merasakan manisnya kemaksiatan. Dan saat itulah seseorang layak berucap astagfirullah.